Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Taib, ayuhat tullab jami'an, kaifa halukum? Insyaallah antum semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang sangat mulia ini Ustadz akan memberi atau mengajarkan sedikit ilmu untuk antum-antum semua. Adapun di kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu kitab Sirah Nabawiyah, Mukhtarat Sirah Nabawiyah. Ini kitab yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Dan insyaallah antum semua sudah mendapatkan kitab tersebut dan bisa dibuka langsung untuk pertemuan pertama kita di kesempatan kali ini. Adapun sebelum kita masuk ke dalam materi yang ada di kitab kita ini, perkenankan Ustadz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kita sama-sama baru. Antum juga baru di sini di kelas 7 baru masuk, dan Ustadz baru pertama kali masuk ke Pondok Minhajul Haq ini. Taib, ismi Khairul Mizan, waji'tu min Aceh. Nama Ustadz Khairul Mizan dan Ustadz berasal dan datang dari Aceh. Taib, di kesempatan kali ini kita tidak memperpanjang lagi, segera masuk ke materi kita, atau segera kita membuka buku kita masing-masing yang ada di depan kita. Semoga sebelum kita mempelajari buku ini dan antum sudah memiliki buku di depan antum masing-masing. Taib, adapun judul bukunya yaitu Mukhtarat min Sirah An-Nabawiyah, yang artinya ringkasan dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu terlebih dahulu kenapa kita sebagai umat Islam harus mempelajari, yaitu mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang sirah artinya yaitu sejarah atau perjalanan. Nabawiyah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki banyak manfaat dan tujuan bagi kita umat Islam. Banyak orang di kalangan umat muslimin tertarik untuk membaca biografi orang-orang sukses dan orang-orang terkenal dengan tujuan untuk meneladani dan berusaha untuk meniru mereka agar bisa menggapai kesuksesan seperti yang mereka gapai. Namun sayangnya ketertarikan itu serupa tidak kita dapatkan pada buku-buku biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti buku yang ada di hadapan kita ini. Sehingga sebagian besar umat Islam tidak mengenal
seseorang yang mereka sebut dalam syahadat mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menyebutkan syahadat, kemudian dia tidak mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk mempelajari buku sirah yang ada di hadapan kita semua. Mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang nomor satu dalam agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Jadi timbul pertanyaan bagi kita semua, tu antum, mengapa harus membaca sirah atau biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu maksudnya yaitu buku ini. Mengapa harus kita pelajari sirah ini? Apa sih penting mempelajari sirah ini? Setidaknya kita mempunyai empat alasan. Yang pertama yaitu sirah buku ini yang kita pelajari ini adalah sumber kedua dari syariat Islam. Adapun sumber yang pertama ialah Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan sumber kedua dari syariat Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasannya sumber kedua dalam syariat Islam dapat kita pahami dengan baik ketika kita telah mempelajari sirah Nabi ini. Nah, setelah kita mempelajari sirah Nabi ini, maka kita akan memahami syariat yang kedua dari agama Islam ini. Ada beberapa hal yang menjadi sumber syariat Islam. Yang pertama yang kita sebutkan tadi ialah Al-Quran, dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bersendiri berarti yang artinya itu ialah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud dari perkataan, yaitu perkataan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan kita pelajari. Kemudian dari perbuatan Nabi, dari mana kita tahu perbuatan Nabi itu? Ya, kita harus membaca sirah Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi, dari Nabi mulai lahir dari bayi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Oleh karena itu, disitulah kita tahu bahwasannya apa saja yang diajarkan Nabi untuk kita, dan kita disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi, supaya kita tetap berada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari ketetapan yang ketiga ialah perbuatan sahabat yang dipuji atau didiamkan dan tidak ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan ketetapan. Karena beliau menyepakati, misalnya ada sebuah perkara dan beliau tidak melarang dan hanya diam terhadap perkara tersebut, maka itu disebut dengan ketetapan Nabi, dan berarti beliau menyepakati ketetapan tersebut. Tentu hal ini sangat berkaitannya dengan kajian atau pelajaran kita pada hari ini, yaitu sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi. Sehingga sumber kedua hukum Islam tidak akan dipahami kecuali dengan sumber dari agama Islam ini tidak dipahami kecuali dengan mempelajari kitab sirah yang ada di hadapan kita ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui manfaat dan tujuan kita mempelajari sirah ini. Setelah mengetahuinya, kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam syariat ini, di situ pula kita menyadari bahwa posisi kajian sirah Nabi ini sebagai jalan untuk memahami sunnah Nabi. Di dalam kitab ini merupakan terdapat jalan untuk kita memahami sunnah dan apa saja yang dikerjakan Nabi di kala beliau hidup di muka bumi ini. Maka kita dianjurkan untuk mengikutinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Jadi tanpa sirah atau tanpa perjalanan kisah hidup Nabi ini,
Dan tanpa sunnah itu kita tidak akan mampu memahami Al-Quran. Makanya itu tujuan penting dari mempelajari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari sirah ini, kisah hidup Nabi ini bukanlah semata-mata bacaan atau sebuah hiburan. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi mempelajari sirah ini adalah untuk mengkaji agama dan syariat Islam. Karena ini menjadi penunjang memahami sumber pokok dari syariat ini. Dengan mempelajari sirah ini dan memahaminya dengan baik, kita dapat mempraktekkan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar. Gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, maka kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Adapun manfaat kita mempelajari sirah Nabi yang kedua adalah kita mampu dan bisa mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manusia yang terbaik di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Suri tauladan kita semua di muka bumi ini, manusia yang paling sempurna, paling mulia, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ilmunya, dan yang paling sempurna nasab beliau. Beliau juga penutup dari para nabi dan rasul serta yang terbaik di antara mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang perlu kita ketahui bahwasannya penutup dari nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tokoh terbesar dalam sejarah manusia. Beliau adalah tokoh terbesar dalam sejarah manusia. Dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam hingga kelak terjadinya kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau ini sangat layak untuk dipelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak alasan mengapa kita mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang paling utama adalah karena beliau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul untuk umat Islam, untuk Rabb penguasa alam. Jika Allah menghendaki, tentu Dia mampu berbicara kepada hambanya. Jika Allah berkehendak untuk mampu langsung untuk membicarakan kepada umatnya tanpa perantara, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu. Akan tetapi Allah memilih Rasul untuk menyampaikan wahyu, mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu wajib ini hukumnya bagi kita menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk mempelajari kitab yang ada di hadapan kita ini. Karena perjalanan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah praktek nyata perintah Allah melalui diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama hidup beliau ini, maka kita menciplak hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri kita, maka kita insyaallah akan selamat di dunia dan di akhirat jikalau kita mempraktek apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan yang ketiga adalah dengan mempelajari sirah ini, kitab yang ada di hadapan kita ini, kita dapat menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang wajib mengupayakan bagaimana agar ia bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di atas cinta kepada seluruh makhluk yang lain. Kepada seluruh makhluk yang lain. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di atas makhluk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sampai aku lebih dicintainya dari anak dan kedua orang tua serta seluruh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita ini belum sempurna, ya, untuk antum semua. Jikalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita dari saudara kita, dari kedua orang tua kita, dan dari makhluk-makhluk yang lain, maka beliau yang nomor atas. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian adapun dengan mempelajari sirah ini, seseorang akan semakin mengenal Nabi, semakin mengenal beliau. Maka dengan kita semakin mengenal seseorang, maka otomatis kita akan lebih mencintai orang tersebut. Makanya tujuan untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sirah Nabi, melalui sejarah hidup Nabi, maka untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun manfaat dan tujuan berikutnya ialah yang terakhir yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini ialah kita akan paham apa yang dimaksud dengan sikap hikmah. Nah, dengan mempelajari ini kita akan paham apa yang dimaksud dengan sikap hikmah. Adapun hikmah artinya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah tidaklah selalu berada di tengah-tengah. Terkadang memihak pun disebut hikmah. Orang sering menyebut sikap hikmah ini dengan bijaksana. Buah dari sikap hikmah dan bijak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dapat menaklukkan hati seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mampu menaklukkan hati para sahabatnya sehingga para sahabat jatuh hati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau juga mampu menaklukkan hati musuh-musuhnya. Orang kafir aja bisa jatuh hati dengan sikap hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dikarenakan sikap dan hikmah yang beliau lakukan di masa hidupnya. Maka itulah sebuah poin penting atau buah dari sikap hikmah dan bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beberapa poin penting mengapa kita semua harus mempelajari sirah dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya dengan kita akan membaca buku yang ada di hadapan kita semua ini. Ini pertemuan pertama kita hanyalah sebuah perkenalan, dan motivasi kita adalah untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita termotivasi untuk membaca dan mempelajarinya lebih dalam, supaya kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui syariat yang dianjurkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini karena kita belum membuka buku dan membaca apa saja isi dari kitab yang ada di hadapan kita ini. Kisah-kisah beliau nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi
pertemuan ini hanyalah sebuah perkenalan karena kita baru sama-sama bertemu. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jikalau kita ingin sebuah ilmu atau ilmu dari seseorang, maka kita harus menyukai orang tersebut dan ilmu yang akan kita pelajari tersebut. Semoga apa yang tidak kurang atau kurang jelas atas penjelasan Ustadz ini, maka antum-antum semua dapat bertanya melalui aplikasi e-learning yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke pondok ini. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan yaitu sistem pembelajaran online atau daring, ya, karena wabah atau COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Jadi kita terpaksa melakukan pembelajaran secara online. Semoga wabah tersebut segera dijauhkan oleh Allah dan dapat melindungi kita semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hilangnya wabah corona kita dapat kembali bertatap muka di kelas dan mempelajari secara langsung sirah nabawiyah ini. Ya. Dan adapun ada yang kurang jelas dan kurang paham, maka bisa untuk bertanya kepada Ustadz melalui aplikasi e-learning. Taib, kita cukupkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan antum-antum bisa mempelajari atau membaca-baca buku ini di rumah. Dan ada yang kurang paham, maka silahkan bertanya kepada Ustadz. Taib, kita cukupkan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.